Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tanah Jawa saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pagi ini dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, nats kita pagi ini mengingatkan bahwa waktu kita itu terbatas. Hidup kita itu terbatas. Karena itu saudara-saudara, waktu yang terbatas itu perlu diisi dengan sebaik-baiknya, yang seturut dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus berkata bahwa waktu atau hari-hari ini adalah jahat, saya ingat sebuah penyakit manusia modern sekarang ini, saudaraku, yang dampak kerusakan yang disebabkannya itu bisa melebihi COVID sekalipun, karena itu terjadi terus-menerus dalam hidup kita. Apa itu saudara-saudara? Sebut saja sebuah kata bernama konformisme. Konformisme. Saya mau cerita tentang konformisme ini saudara-saudara dengan sebuah contoh. Ada seorang pejabat mewawancarai 3 orang yang dibutuhkannya agar bisa menduduki jabatan penting di sebuah perusahaan. Lalu saudara-saudara, masuklah si A. Pejabat itu bertanya, 2 tambah 2 berapa? Lalu saudara-saudara, memang awalnya sang calon itu terkejut, tapi kemudian dia menjawab dengan takjim, 2 tambah 2 itu 4. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Sang pejabat yang mewawancarai ini berpikir dalam hatinya, orang ini terlalu jujur, orang ini terlalu baik, terlalu terus terang, ini bisa-bisa menyulitkan nantinya kepada saya. Lalu dia menolak si A. Lalu saudara-saudara, masuk calon yang kedua, ditanya dengan pertanyaan yang sama, 2 tambah 2 berapa? Lalu sama, memang respon si B ini, mulanya dia terkejut, tapi kemudian dia menjawab dengan takjim, siap Pak, 2 tambah 2 itu 3. Pejabat itu saudara-saudara menggaruk-garuk kepalanya, tapi dalam hatinya dia berkata, orang ini cerdik, orang ini licik. Kalau kuterima dia nanti, bisa-bisa aku nanti dimakannya. Lalu dia pun menolak. Lalu masuklah yang ketiga, sebut saja si C, saudara-saudara. 2 tambah 2 berapa? Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Lalu saudara-saudara, responnya memang awalnya begitu terkejut. Tapi kemudian dia menunduk, lalu dengan takjim juga dia berkata, Pak, 2 tambah 2 terserah Bapak saja mau berapa. Dan ia pun kemudian diterima. Saudara-saudaraku terkasih, inilah yang disebutkan dengan konformisme, yakni kerelaan untuk hanyut, untuk mau dibawa kemana saja dalam sebuah arus tanpa mengeluh sedikit pun. Orang-orang yang terhinggapi penyakit ini, saudaraku, ibarat daun kering yang bisa saja dengan mudah diterbangkan oleh angin. Tergantung seberapa kuat angin yang menerbangkannya. Karena itu sekali lagi saya mau katakan, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Sebab bila angin berbalik saudara-saudara, maka dia akan kehilangan pegangan dan juga kehilangan kepastian. Tapi bagi seorang konformisme sejati, tidak peduli apakah angin itu hilang atau berbalik arah, maka dengan mudah dia pun akan mencari angin yang baru untuk menempatkan dirinya, untuk menggantungkan dirinya pada angin yang baru itu. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap orang Kristen atau orang percaya itu tidak boleh terhinggapi penyakit konformisme ini. Tidak boleh larut, tidak boleh hanyut
tidak boleh serupa dengan dunia ini. Karena apa, saudara-saudara? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Memang orang Kristen harus pandai-pandai untuk menempatkan diri dan menyesuaikan diri dalam kehidupannya. Orang-orang Kristen mesti dengan kedua kakinya berdiri pada realitas dan kehidupan ini. Dengan sepenuh hati dia harus berada dalam hidupnya sekarang ini. Karena apa, saudara-saudara? Karena garam itu mesti larut. Garam itu mesti larut, barulah dia bisa mengasini. Dan yang kedua, saudara-saudara, terang itu mesti berada dalam kegelapan, barulah dia bisa menerangi. Karena itu, saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua itu layak dilakukan setiap orang Kristen, tapi tetap dia memiliki prinsip yang harus juga sangat kuat, harus juga sangat jelas, saudaraku. Kita boleh menyesuaikan diri, kita boleh melarutkan diri, kita boleh menempatkan diri, tapi ada batas-batasnya. Sampai pada batas tertentu, saudara-saudara, kita harus berkata, memang kita dapat menyesuaikan diri, tapi pada batas yang lain juga kita harus berkata, maaf, kami tidak dapat lagi melanjutkan apa yang harus dilakukan. Karena itu, saudara-saudara, mari tempatkan diri kita, karena hari-hari ini adalah jahat. Tapi kita tidak disuruh untuk meninggalkan dunia ini. Mari hidup dengan prinsip di tengah-tengah hidup kita. Selamat pagi dari Tanah Jawa, Tuhan memberkati kita. Amin.